Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, tausiah Ustadz Abdul Somad LCMA yang menjelaskan apa itu Wahabi secara singkat dan padat. Ustadz Abdul Somad menyatakan bahwa kelompok yang suka mengkafir-kafirkan dan gampang membid'ahkan adalah kelompok Salafi Wahabi. Dijelaskan juga bagaimana mestinya umat Islam dalam menyikapi perbedaan. Bekerja samalah dalam hal yang disepakati dan berlapang dadalah dalam perbedaan. Nah, terkait hal tersebut, Ustadz Abdul Somad pun sebelumnya ternyata pernah mengaku bahwasanya memang banyak tokoh Salafi Wahabi yang tidak menyukai dirinya. Apa tak cukup lagi Salafi itu mencaci maki saya? Dibilangnya saya Ustadz ahli subhat, Salafi tak suka sama saya, ungkap Ustadz Abdul Somad. Sedangkan Imam Bukhari aja mereka kritik, Imam Bukhari itu penutup para hafiz, bukan eceh-eceh, ucap Ustadz Abdul Somad. Tidak hanya itu, Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa sejumlah tokoh Salafi Wahabi turut membantah habis-habisan hadis yang ditulis Imam Bukhari. Sahih Bukhari itu 7.275 hadis, semuanya disarahkannya semua, dibantahnya semua, ujar Ustadz Abdul Somad. Istilah Wahabi dan Salafi hingga saat ini menjadi perdebatan. Pasalnya, maraknya aksi terorisme di Indonesia kerap dikaitkan dengan pemikiran dan ide Wahabi Salafi yang disebut menjadi pintu masuk terorisme. Dalam sebuah kajiannya yang beredar di YouTube, Ustadz Abdul Somad pernah membahas tentang Wahabi dan Salafi. Menurutnya pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Wahabi dan Salafi. Wahabi berasal dari Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena namanya itu begitu buruk, negatif, berganti nama menjadi Salafi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama, kata Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad menambahkan, pengikut Wahabi Salafi tidak semuanya masuk kategori ekstrem. Ada yang ekstrem seperti membunuh orang, yang lain dari dia boleh dipancung. Tapi ada juga yang tengah-tengah, masih bisa berdialog karena dia membahas dan membantah tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kita sering mendengar sebuah hadis yang terkenal, umat terpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka, hanya satu golongan yang masuk surga. Salafi berkeyakinan dari semua golongan tersebut, golongan yang masuk surga hanyalah Salafi Wahabi saja, yang lain masuk neraka, terang Ustadz Abdul Somad. Nama Wahabi diambil dari Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir pada 1699 di Najd di tengah Arab Saudi. Dia melakukan perjalanan ke berbagai kota termasuk Makkah dan Madinah dan tinggal di Basra selama bertahun-tahun, di mana perusahaan-perusahaan India Timur sangat aktif. Dia pergi ke Iran untuk mempelajari filsafat Aristoteles dan bertemu dengan misionaris Ismaili al-Makrami. Sekembalinya ke kampung halamannya nanti, Muhammad bin Abdul Wahab mengungkapkan ide-ide reformis yang diperolehnya selama perjalanannya. Dia membentuk aliran baru dengan mencampur adukan ide-ide Madhab Hambali, salah satu dari 4 imam Madhab, dengan pemikiran ulama Islam Ibnu Taimiyah dan miliknya sendiri. Dia membuat aliansi dengan Pangeran Diriyah Muhammad bin Saud al-Mukrin dan berada di bawah perlindungannya. Dengan reformasi yang dilakukan selama dan setelah pemerintahan Elizabeth I, ketika dasar-dasar Protestan diletakkan di Inggris, maka kepercayaan pada syafaat, berdoa untuk orang mati, memanggil orang-orang kudus, dan memberi arti penting pada relik suci ditentang. Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab menjadi Protestantisme Islam. Menurut kepercayaan ini, adalah syirik meminta syafaat dari roh para nabi, mengunjungi makam para wali, dan berdoa melalui mereka, membangun makam di atas kuburan, dan menghargai peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dan para wali. Mereka melakukan hal-hal ini dianggap kafir. Menurut sumber-sumber paling awal tentang dia, Muhammad bin Abdul Wahab berpikir bahwa kitab-kitab suci seperti Al-Quran tidak bersifat ilahi. Pengembara Denmark, Christian Nyberg, menggambarkan Wahabi sebagai Daesh
dalam bukunya Beckenberg von Arabien atau Deskripsi Arab. Menurut Niven, Muhammad bin Abdul Wahab tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Sebaliknya, Al-Wahhab menganggapnya sebagai seorang ulama besar. Dalam laporan yang disampaikan kepada Napoleon Bonaparte saat berada di Mesir, disebutkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang Yesuit Prancis yang pindah agama. Meskipun dia bukan orang Prancis, dia pasti memiliki ide-ide reformis seperti para Yesuit. Setelah Muhammad bin Abdul Wahab, keluarga Saud mengambil alih kepemimpinan Wahabi. Mereka mendirikan negara mereka sendiri di Arab Tengah. Karena Sunni dan Syiah dianggap kafir menurut keyakinan mereka, mereka pun mulai melakukan pembantaian dengan menyerang Muslim lainnya pada masa pemerintahan putra Muhammad bin Saud Al-Mukrin, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Saud. Saat itu Kesultanan Utsmaniyah disibukkan dengan masalah internalnya sendiri dan ancaman dari Rusia dan Eropa. Dominasi kekaisaran atas tanah Arab melemah. Saud bin Abdul Aziz Al-Saud, putra Abdul Aziz bin Muhammad Al-Saud, memanfaatkan ini dan merebut Makkah dan Madinah. Mereka menghancurkan kuburan dan makam dan mencegah umat Islam melaksanakan ziarah. Akhirnya, Gubernur Mesir, Albania, Utsmaniyah, Muhammad Ali Pasha mengirim putranya Ibrahim untuk menghadapi Wahabi atas perintah Sultan Mahmud II. Ibrahim Pasha merebut kembali Mekah dan Madinah, dan Wahabi mundur ke Najd. Namun, Ibrahim Pasha bertekad memberantas masalah ini dan menutupnya. Dia berbaris di Najd dan merebut ibu kota Saudi di Riyadh. Dia membunuh sebagian keluarga Saud dan menyuruh putra tertua Saud bin Abdul Aziz Al-Saud, Abdullah bin Saud Al-Saud, dikirim ke Istanbul dan dieksekusi. Kerajaan Inggris telah mengikuti gerakan Wahabi sejak awal. Wahabi adalah sekutu potensial Inggris melawan Utsmaniyah Sunni. Setelah perjalanan yang sulit, mata-mata seperti Jesuit Gifford Palgrave, Wilfrid S. Blunt, dan petugas British East India Company Lewis Pelly dari British Royal Geographical Society berhasil menjalin komunikasi dengan Saudi dan menandatangani perjanjian aliansi. Inggris yang mengirim senjata ke Wahabi melalui India, mengirim mata-mata bernama William Shakespeare ke keluarga Saud. Shakespeare mulai menjabat sebagai penasihat militer untuk Abdul Aziz bin Rodul Rahman Al-Saud, yang dikenal di barat sebagai Ibnu Saud, tetapi dibunuh oleh suku saingannya dalam konflik pada 1915 setelah Perang Dunia Pertama dimulai. Dengan jatuhnya Sultan Abdul Hamid II pada 1909, Kesultanan Utsmaniyah benar-benar berakhir dan kekuasaannya beralih ke tangan Komite Turki Muda yang disebut Komite Persatuan dan Kemajuan. Pemuda Arab yang bekerja sama dengan Turki Muda melawan Sultan Abdul Hamid II pun berpisah dengan mereka seiring dengan dimulainya perang. Mereka kemudian mulai mengejar kemerdekaan mereka sendiri. Syarif dan Emir Makkah saat itu, Husain bin Ali Al-Hashimi, mendekati Arab Muda dan setuju dengan Inggris untuk menyelamatkan Arab dari Turki Muda. Inggris yang ingin membagi kekaisaran Ottoman menjadi negara bangsa telah lama mendukung kemerdekaan Arab. Mereka menjanjikan Husain bin Ali dan anak-anaknya sebuah negara Arab yang besar dan menunjuk mata-mata Thomas Edward Lawrence sebagai penasehat mereka. Ketika memegang Husain bin Ali di satu sisi, Inggris sedang mempersiapkan keluarga Saud untuk berkuasa. Di sisi lain, John Pilby menggantikan Shakespeare sebagai penasehat Saudi setelah pembunuhan mata-mata itu. Teman Lawrence, Gertrude Bell, dan Kolonel Gerard Lichtman juga mendukungnya. Saat belajar di Cambridge, Pilby bergabung dengan intelijen melalui mentornya, Edward Grenville Browns. Dia juga ayah dari petugas intelijen Harold Kim Pilby, yang kemudian menjadi terkenal sebagai bagian dari Cambridge Five. Setelah perang, Inggris tidak menepati janjinya kepada Husain bin Ali, meskipun anak-anaknya diberi negara. Ibnu Saud yang merebut Makkah dan Madinah dengan dukungan Inggris diproklamasikan sebagai Raja Arab Saudi pada 1926. Pilby adalah penasehat terdekat Raja Abdul Aziz sampai kematiannya.
Dia dihargai atas jasanya dalam perang dengan melayani sebagai perantara dengan perusahaan minyak dan mobil Amerika. Setelah membentuk negara, Inggris seperti yang terjadi di sebagian besar tempat yang didudukinya, menarik diri dan mentransfer pengaruhnya di Arab ke Amerika Serikat. Dengan demikian, Saudi menjadi sekutu permanen Amerika.